Mohon izin Pak Kades. Kami sendiri langsung menjumpai di kebun masyarakat, Pak Kades. Jadi masyarakat itu nggak menuntut, Pak Kades, tapi air limbahnya itu pun sudah merembes kemana-mana. Jadi itu gimana tanggapan Pak Kades? Baik. Terkait hal itu, ini pengawasan ini Pak kan sebelum mereka beroperasi, kita kan lakukan pengawasan namanya prakonstruksi dan konstruksi. Nah, pada saat konstruksi itu kami kalau tidak salah sudah 2 kali menurunkan tim Pak ke lokasi itu. Nah, terkait yang Bapak sampaikan itu merembes, sekarang kan sudah di klaster mereka tuh Pak. Kalau ada run off itu adalah hujan misalnya, jatuh ke permukaan lokasi pabrik, terus air merembes loh. Rembesan ini dikhawatirkan sampai ke pemukiman ada Pak. Dan sekarang sudah di klaster mereka itu, pakai parit besar itu Pak. Nah, terhadap yang ada cekungan danau yang tidak bisa masuk ke ini, dilimpahkan pakai pompanisasi Pak ke menyeberangi bukit itu, yang tidak bisa dilintasi itu. Tapi yang kami jamin itu adalah bahwasanya limpasan air hujan, erosi apa namanya, jangan sampai dia masuk ke pemukiman masyarakat itu. Sudah di klaster mereka itu Pak. Barangkali itu jawabannya Pak. Tapi ini terkait dari pabrik UKM nih, yang disampaikan beliau. Ini UKM. Bukan pacaran Pak ya? Bukan, UKM yang sudah masuk kepada sumber warga. Oh baik. Ya. Baik. Jadi menjawab hal ini begini Pak, UKM itu adalah PKS yang sudah lama. Ini kayak UKM nih Pak, kita fokus yang ke UKM nih ya. Pertama, mereka itu melakukan sesuai dengan dokumen UPL yang mereka punya. UKM itu membuang limbahnya itu dari kolam terakhir. IPAL namanya kan Pak, IPAL itu kan beberapa kolam tuh. Kolam terakhir itu yang memenuhi baku mutu. Nah ingat ya, bahasanya jangan dipelintir nih. Kolam IPAL atau instalasi pengelolaan air limbahnya, ya, di kolam terakhir yang memenuhi baku mutu, mereka itu memang dengan menggunakan metode IPLC namanya Pak. IPLC itu adalah izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan Pak. Boleh ke anak sungai, boleh ke daerah aliran sungai. Dibolehkan itu secara turun Pak. Tetapi ingat, kata kuncinya adalah kolam terakhir yang memenuhi baku mutu. Nah, di samping itu ada kewajiban bagi yang metode pembuangan limbahnya IPLC tadi, mereka wajib memasang sparring namanya Pak. Sparring itu adalah alat yang dipasang di kolam terakhirnya sebelum dibuang limbah ke media lingkungan tadi, yang bisa dipantau langsung oleh satelit Pak. Gitu. Nah, kalau mereka tidak memenuhi indikator-indikator, terbaca satelit Pak, dia merah langsung. Nah, pertanyaannya mungkin begini, bagaimana Pak seandainya ada oknum perusahaan yang nakal PKS itu, dia membuang tidak melalui jalur resmi tadi, ya, ada lubang siluman. Nah, inilah Pak fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan selama ini Pak. Mari, jika ada teman-teman punya bukti itu, mari bersama-sama kita. Kalau ada yang namanya lubang siluman, tidak membuang pada yang ketentuan tadi Pak, kita tidak pernah itu menutup-nutupi Pak. Sepanjang yang pengawasan kami turunkan, itu tidak kami jumpai memang Pak, yang lubang-lubang siluman itu. Terus kalau teman-teman media atau LSM punya bukti, ambil titik koordinatnya, ayo kita kasuskan. Ya. Nah gitu Pak. Ya. Oh ya, jelaskan dulu sebentar ya Pak Henry, izin. Terus pengawasan itu ada 2 Pak intinya. Pertama adalah pengawasan reguler namanya, per semester, per 6 bulan. Terus yang kedua namanya pengawasan insidentil Pak. Insidentilnya ketika ada laporan dari siapa saja, kan langsung kita turunkan tim pengawas Pak. Ya, kita ambil buktinya, ada titik koordinat, kapan kejadian, ayo kita tindak lanjuti gitu. Izin seperti itu Pak. Berarti kalau ada ditemukan lubang siluman seperti itu, berarti termasuk pelanggaran Pak Kades? Pelanggaran. Terus pertanyaan saya kedua Pak Kades, ya, terkait UKM, PT UKM. Ya. Itu kan UKM itu selain dari menyediakan kolam-kolam itu sebagai IPAL atau apa, pembuangan limbahnya. IPAL namanya. Dan juga memiliki izin dan aplikasi ya. Betul.
LA, LA. ya, gabungan dia Pak. Nah, siapkan baik. Akibat rembesan limbah yang dibuangnya tadi pakai sistem dan aplikasi dari itu menetes ke sumber warga. Dan sumber warga itu yang saya katakan tercemar lah warnanya begitu. Ya. Tapi maksud pertanyaan saya, apakah limbah yang dibuang melalui aplikasi ini sudah layak nggak di kalau representasi itu maksud pencemaran itu? Baik. Kalau pencemaran nggak kira. Terima kasih ya Pak Hendri atas pertanyaannya. Saya rasa bagus ini pertanyaannya. Begini Pak, terkait dengan UKM ini, kami DLH sudah 2 kali menurunkan tim Pak berdasarkan laporan-laporan yang kami terima itu gitu. Baik. Nah, dari 2 kali laporan yang diterima, justru laporan itu Pak ternyata dibuktikan di lapangan tidak sesuai dengan yang diberitakan itu Pak atau disampaikan itu. Nah, salah satunya ada foto yang sudah 1 tahun yang lalu ternyata juga. Ya, ternyata penyebab itu juga ada dompeng di atasnya ternyata Pak. Nah, itu dulu. Terus ada yang terbaru dari Pak Betul Muin, katanya sumber warga tadi Bapak singgung juga. Hari ini tim juga turun kembali Pak ke lokasi itu, di mana sebenarnya itu gitu. Terus nanti setelah ini Pak, tim yang turun itu akan melaporkan Pak atas temuan di lapangan dan sampel juga biasanya diambil Pak. Nah, persoalan kita adalah hari ini untuk membawa ke ranah yang lebih tinggi itu Pak, kita harus kuat dari aspek pembuktian itu Pak. Ya, nah pastikan itu dulu Pak. Makanya kita nanti jangan nanti sampai layu sebelum berkembang toh. Ya, karena pembuktian itu Pak. Nah, ini salah satu oleh pemerintah pusat itu yang diinisiasikan yang namanya sparring itu Pak. Bagi yang membuang limbah memenuhi baku mutu ke anak sungai atau ke daerah aliran sungai, terpantau langsung oleh setelit Pak. Nah, yang kita khawatirkan jangan-jangan ada lubang siluman yang tidak melalui jalur itu gitu. Betul kan Pak? Ya, terkait LE Pak, kita tunggu dulu hasil daripada ini sumber warga tadi ya. Hari ini saya turunkan kembali ini tim pengawasan Pak. Izin Pak. Baik. Ya. Baik. Apalagi penelitian kali. Nah, kemudian yang terdampak sekiranya memang ada yang terdampak loh ya. Itu pasti kita yang ada di bawah sini. Nah, cuma sepanjang sepengetahuan saya berdirinya UKM itu memang belum ada kontribusinya sama sekali terhadap masyarakat. Nah, mungkin ini yang perlu kita duduk bersama lah. Evaluasi kembali. Kenapa bisa seperti itu? Kalau persoalannya nanti kita barter antara satu misalnya pencemaran lingkungan lah atau limbah mereka yang mengalir tidak memenuhi standar gitu kan, ini sulit untuk kita memenuhi target yang kita mau capai itu loh. Kenapa? Satu, jadi pengawasan yang sangat ketat oleh dinas terkait sudah jelas ke DLH. Kemudian kalau seandainya nanti ada limbah itu memang harus ada pembuktian, kan gitu. Kan sangat sulit ya. Kemudian siapa nanti yang mengambil sampelnya, orang yang berkompetensi. Kemudian siapa nanti yang memeriksa lab yang sudah ditunjuk, kan gitu. Betul. Jadi untuk hal seperti ini menurut saya akan sulit bagi masyarakat untuk membuktikan. Ya, betul. Kan gitu. Sama Pak. Makanya satu-satunya jalan bagi kita, bagaimana kontribusi mereka melalui CSR mereka, terbantulah masyarakat yang ada di sekitar limbah aliran limbah ini. Baik, sudah sampai. Ya, itu jadi catatan satu kok. Terhadap usulan Bapak tadi, itu kan tidak kewenangan di DLH Pak. Tetapi suara Bapak ini akan kami terutama nanti adalah pemerintah secara keseluruhan, pemerintah kabupaten. Nah, artinya kewajiban CRS ini juga diatur undang-undang Pak. Ya. Nah, artinya ini nanti tentu kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Ada keluhan masyarakat nih Pak, atau segala macam. Bagaimana CSR ini juga kembalilah ke masyarakatnya yang terdampak di sekitar itu. Gitu lah kira-kira ya Pak. Nah ini jadi catatan satu ya Pak Kabit. Baik, itu barangkali jawabannya Pak. Kalau saya memutuskan tidak bisa Pak. Ya, gitu loh. Kalau kita berasal dari masyarakat sendiri, saya merasakan kok bagaimana keluh kesah kita terhadap dinamika yang terjadi ini kan Pak. Sama kita Pak. Ya. Nah, terus saya tetaplah kita bersahabat dengan dalam artian
Ayo kita berkolaborasi ini. Karena kami tangan tuh tidak panjang loh Pak. Dengan adanya teman-teman ini jadi panjang tangan kami jadi. Ya. Nah kami menyambut baik ini. Kemudian kami orangnya terbuka aja Pak. Ya, diundang ke sini datang. Ya. Nggak ada apa, nggak ada ngeles-ngeles. Gitu. Nah awalnya minggu besok nih Pak, karena saya mau ke Pekanbaru dan Jakarta. Terus saya bilang sama Pak Kabid tadi, waktu ada sedikit nih, udahlah sekarang aja gitu. Gitu loh, ya. Terus di antara beberapa orang nih Pak sudah terbangun hubungan emosional dengan baik. Ada Pak Simon dari lama kenal. Terus Pak Fatul Muin ketika saya di Singing itu udah lama, ya. Nah, terus bagaimana saya Bapak kan sudah jelas juga mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi gitu ya. Nah, tetapi Pak selaku manusia tidak ada kita yang sempurna. Siapa saja. Nah itulah gunanya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda ini, ya saling mengisi toh Pak. Nah terus tanda terima kasih itu apa yang berusaha saya lakukan terhadap Pak Nadiwan Thomas ini kan gitu, ya baik. Kami rasa itu barangkali Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah kami selalu sering-sering ke sini mau juga Pak, apalagi kalau buat kopi kok ya, mau kopi sih kok. Nah, bukan diundang Pak. Teman meminta teman datang. Ngajak kopi bareng. Saya ketemu di sini dari kebetulan Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ke sini. Iya. Kebetulan saya dari Pengadilan Agama, mampir ke sini. Oh iya. Berarti langkah kanan dong. Langkah kanan lah, pas lah. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Iya. Nah, jadi apalagi ini lembaga resmi kan Pak. Ketika lembaga resmi kita respon dengan baik Pak. Ya. Nah ini ketika ada waktu sedikit, saya telepon balik Pak Ketua izin kalau seandainya kami. Terima kasih banyak Pak Kades dari Dinas DLH, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan semua anggota LSM Sulu Bangsi. Jadi terakhir Pak Kades, apa pedoman untuk kami oleh Pak Kades? Cukup sekian. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih banyak. Teruslah berkolaborasi karena kami menganggap juga kami bukanlah lembaga atau orang yang sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itulah kami butuh teman-teman LSM, butuh media ya sebagai untuk supaya tugas-tugas yang kita emban ini bisa maksimal dilaksanakan. Itu sih harapan kami ke depan. Jadilah teman-teman SM dan Mediaka namanya untuk memberikan kontribusi, berdiskusi ya supaya semakin lebih baik keadaan ke depannya. Dari kami itu, mungkin dari ketua juga perlu juga. Dari ketua gimana pendapat? Terima kasih atas kehadirannya Pak Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan ini sama Pak Kabid yang sudah memaparkan mulai dari seperti apa perizinan terkait dari PT Pancaran Yayasan RRI dan sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu diskusikan, izin kami sama Pak Kadis sama Pak Kabid untuk selalu kita berkomunikasi. Baik. Mungkin itu dan saran kami kepada seluruh anggota LSM Sulu Pansing berkolaborasilah dengan dinas terkait dan apa yang menjadi tujuan kita dalam kesejahteraan masyarakat Pansing ini. Baik. Terakhir, kami sekali lagi ucapkan terima kasih seluruh yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.